Tuhan tuh selalu punya jawaban dalam semua pergumulan kita. Kadang-kadang berkat mudah didapat. Kadang-kadang berkat susah didapat. Kadang-kadang berkat langsung diberi. Kadang-kadang berkat terulur berhari-hari. Atau lebih lama dari itu. Tapi saya tahu bahwa Allahku setia. Kata setia di sini artinya pasti. Tuhan pasti menolongku. Mungkin sekarang aku kurang mengerti. Dan cara Tuhan menolong saya itu mungkin berbeda dengan ekspektasi saya. Kadang-kadang persis seperti yang saya harapkan. Tapi selalu melampaui yang saya harapkan. Tapi kadang-kadang berbeda yang saya harapkan. Pokoknya Allah setia itu artinya Tuhan pasti menjawab aku. Ya, tidak, atau tunggu, dia pasti menjawab saya. Sebab Tuhanku nyata, Allahku hidup, dia tidak mati. Dengan keyakinan yang pengku, yang keras kepala, dengan cara yang perlu, saya bisa pegang teguh, membuat saya jadi sen, membuat saya jadi waras dalam problema yang menekan saya. My God knows where I am, Allahku tahu di mana aku berada, di kilometer berapa, dia tahu aku bisa tersesat, Allahku tidak pernah tersesat dalam kasusku. Dia tahu di mana aku berada, dan dia berjanji menyertai. Dan bahkan ada ayat selanjutnya, dia akan memberiku jalan keluar dari masalah ini. Allah setia itu berarti kita appeal, naik banding untuk lihat karakternya. Kita pakai magnifying glass atau pakai kaca pembesar untuk terus menerowong kepribadiannya. Meskipun saya tidak tahu what to expect per today, hari ini, apa yang boleh saya ekspektasi? Satu hal yang pasti, jawaban doa itu persisnya wujudnya seperti apa kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi karakter Allah seperti apa bukan misteri buat aku. Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, bahkan Allahnya Yusuf yang ada di rumah Potifar di penjara itu. He is my God. He is my God. Jangan imanmu lemah. Jangan kehilangan iman saat dalam masalah. Justru gunakan iman dalam permasalahan. Iman kita dalam masalah tidak lagi bentuknya feeling. Mungkin imanmu terasa seperti biji sesawi tapi pas-pasan. Tapi jangan kau izinkan tercuri. Itu satu-satunya your lifeline. Seperti orang kalau sudah di ICU itu, di ventilator apalagi, itu satu-satunya masuk oksigen ya dari selang itu. Bahkan dibolong di sini. Kalau Anda tahu dalam permasalahan, satu-satunya yang tertinggal adalah pengharapan. Jangan kau lepaskan. Meskipun perasaan Anda, imanku itu tidak ada. Orang lain yang melihatmu tahu bahwa imanmu kuat. Cuman kita tidak merasa karena kita dalam masalah. Orang lain itu kadang-kadang bisa di dalam batinnya kalau dia jujur. Dia bisa mengakui kalau itu aku yang alami, aku tidak mungkin sekuat kamu. Orang yang ditinggal mati, tiba-tiba jadi janda. Nangis, sedih, tapi masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita aja diam karena ini berkabung. Kita mikir kalau kita ditinggal pasangan, gak tentu kita bisa setabah dia. Sungguhan loh. Kalau dalam masalah itu iman gak kerasa memangnya. Siapa di sini merasakan air atau merasa basah kalau berada di dalam air? Waktu Anda menyelam, Anda gak rasa water. Ya, kalau kita renang ya di tempat yang dingin itu paling gak enak itu waktu pertama kali nyemplung dingin. Tapi setelah lama kita masuk, kita tenggelam. Nggak terasa tuh. Mana ada orang yang diving, yang menyelam basah. Nggak ada yang merasa basah kalau sudah di dalam air. Waktu dalam masalah, imanmu memang nggak terasa. Itu normal saudara. Jadi jangan rasakan imanmu. Terus aja pengakuan iman. Jangan berhenti. Terus aja renungkan firman. Lawan pikiran. Apalagi pikiran yang aneh-aneh. Ada jalan keluar kok. Sebab Allah itu setia. Karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Buktinya sana masih kuat. Tuhan tahulah batasnya. Misalnya kalau ada di sini yang sweet tooth bahasa Inggrisnya. Yang suka manis-manis. Hati-hati gula. Hati-hati gula darah, diabetes ya. Apalagi kalau ada keturunan dari sisi mama. Misalnya kalau ada di sini tuh nggak tahan pencobaan. Makanya mau manis terus. Nggak mungkin lah. Tuhan gak akan berangus mulut kita karena kita bukan hewan. Selama kita masih diberikan kemerdekaan atau kebebasan sebagai manusia, pasti ada pencobaan karena kita punya pilihan.
Tapi nggak mungkin Tuhan itu akan izinkan, ya misalnya orang yang demikian, misalnya dia adalah seorang bapak, anaknya suka makan coklat. Nggak mungkin lah bapak itu iseng lalu anaknya dikasih pabrik coklat gitu ya. Atau bukan pabrik coklat ya, bukan lah ya. Tapi anaknya itu nggak mungkin lah. Maksud saya adalah Tuhan itu tidak akan izinkan kita itu kecemplung masuk dunia pencobaan yang melebihi kekuatan kita sehingga kita tidak punya pilihan. Satu-satunya makanan ya harus manis-manis. Nggak mungkin. Tapi jangan kau minta Tuhan ambil semua gula di sekeliling Anda. Jangan minta begitu. Kita yang harus tahu diri. Karena badan kita juga perlu darah, badan kita juga perlu gula maksudnya. Kalau kita sugar levelnya turun itu juga bahaya loh. Makanya orang pakai alat ini kadang-kadang untuk bisa mengukur gula kelebihan atau berkurang. Orang bisa mati loh kalau kadar gulanya itu tiba-tiba drop. Tetap akan ada pencobaan sekeliling kita. Tapi Tuhan tidak akan jorokkan kita atau kita tidak akan didorong masuk ke dalam pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan akan mensensor apa yang menjadi beban hidup kita. Kenapa Tuhan tidak ambil aja semua? Ya nggak bisa. Kalau Tuhan lakukan itu, Pinocchio sana. Boneka kayu, bukan manusia yang dicipta dalam gambaran rupa Allah. Selama kita hidup pasti ada pencobaan. Dia tidak akan membiarkan kamu dicoba, itu berarti Tuhan akan mensensor batas kekuatan kita di mana. Tuhan tidak akan izinkan kita masuk dalam situasi keadaan di mana kita tidak punya pilihan. Enggak, berarti selama kita masih bertahan dalam pencobaan atau dalam tekanan atau dalam persoalan, berarti kita masih punya pilihan. Don't believe a thing, jangan percaya kalau setan membisikkan, lu sudah gak punya pilihan, mati lu. Beritahu dia kembali, tunjuk ke wajahnya, tuding tuh mukanya, berkata, kamu salah, kamu berdusta, dasar pendakwa. Beritahu sama iblis, aku punya pilihan. Ini ayatnya, sebab ketika aku dicobai, ia akan memberikan kepada aku jalan keluar.